Mungkin teman-teman pernah ketemu atau pernah lihat ya orang yang punya banyak koleksi sneakers limited edition. Contohnya seperti Air Jordan lah. Terus dia juga punya jam tangan mewah seperti Rolex, Omega, dan lain sebagainya. Dia juga punya ya, hobi yang luar biasa mahal. Ya. Kalau setiap kali makan di restoran, restorannya pasti restoran mewah di ibu kota. Dan kalau jalan-jalan, traveling ke luar negerinya bisa 4 kali dalam setahun. Orang-orang seperti itu mungkin kelihatannya bergelimangan harta, tapi banyak juga yang cuman kelihatan kaya. Dan kalau ditelusuri lebih lanjut, mungkin aja kekayaan bersihnya ya atau kekayaan realnya dia nggak lebih dari 100 juta. Ya. Kok bisa? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman sekalian, balik lagi sama saya Akbar dan selamat datang di channel YouTube Uang Kamu ya. Di channel YouTube ini teman-teman bisa belajar banyak hal seputar perencanaan keuangan, mulai dari mengatur keuangan ya, lalu investasi, asuransi dan lain sebagainya. Pokoknya komplit. Dan kali ini kita akan membahas seputar harta dan aset. Teman-teman sekalian, tolak ukur kaya sebetulnya nggak bisa didasarkan dari satu aspek saja, yaitu pemasukan. Karena orang kaya sejatinya memiliki aset yang juga berlimpah. Kalau kita lihat dari definisinya, aset itu merupakan modal atau sesuatu yang memang bisa kita tukar dengan uang. Semakin banyak aset, logikanya semakin kaya orang tersebut. Tapi hal ini juga kerap memicu perdebatan ya. Karena sebetulnya ada aset yang memang bisa bikin pemiliknya jadi tambah kaya. Begitu pula sebaliknya, ada yang bisa bikin kekayaannya terus menyusut seiring dengan berjalannya waktu. Di video ini kita akan membahas 3 jenis aset dalam perencanaan keuangan, dan di akhir video saya akan memberitahukan ke teman-teman bagaimana sih caranya untuk mengukur kekayaan real kita atau kekayaan kita yang sesungguhnya dari aset-aset yang kita miliki. Pertama kita akan bahas dulu seputar aset lancar ya. Aset lancar itu apa sih? Simpelnya kas dan setara kas. Bentuknya bisa uang tunai yang kita simpan di rekening tabungan kita ya, atau uang yang ada di dompet kita. Pokoknya sifatnya adalah uang. Jadi bisa langsung digunakan untuk kebutuhan jangka pendek. Kita mau beli sesuatu ya tinggal pakai saja uangnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar kalau orang punya tabungan berlimpah atau aset lancar yang berlimpah itu adalah orang kaya? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Tapi yang jelas, dengan aset lancar yang berlimpah, dia bisa sangat leluasa untuk membeli barang dan jasa yang dia butuhkan atau yang dia mau, termasuk membeli aset-aset yang bisa menghasilkan keuntungan lagi untuk dia di masa yang akan datang. Tentunya keren banget loh kalau misalnya kamu bisa menghasilkan aset lancar dari bisnis atau dari pekerjaan kamu setiap bulan dalam jumlah yang sangat besar. Tapi ingat, aset lancar ini fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dan kalau kita bicara mengenai kebutuhan jangka pendek, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kebutuhan jangka pendek itu umumnya adalah kebutuhan yang muncul antara di bawah 1 tahun sampai 3 tahun. Lebih dari itu adalah jangka menengah atau jangka panjang. Lantas apa akibatnya kalau dari total kekayaan kita, sebagian besarnya itu adalah aset lancar? Apakah hal ini nggak baik? Kalau menurut saya jawabannya kurang baik. Kenapa kurang baik? Bukannya kita bisa luasa ya dalam membelanjakan uang kita ya? Oke, penjelasannya seperti ini teman-teman. Ketika kita menyimpan aset lancar atau uang di tabungan kita dalam jumlah yang sangat besar, besar kemungkinan uang kita bisa tergerus inflasi. Teman-teman udah tahu kan ya, apa itu inflasi ya? Inflasi adalah peristiwa di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Belum lama saat video ini dibuat ya, kita semua di Indonesia merasakan adanya kenaikan harga bahan bakar mobil atau BBM ya, dan kenaikan itu mencapai 30% ya. Dan bahkan nggak cuma BBM subsidi aja yang naik ya. Bahan-bahan pangan dan lain sebagainya juga naik ya. Telur ikutan naik, cabai juga naik ya, terus tepung terigu naik juga dan lain sebagainya. Oke, saya akan ambil contoh kasus perbandingan harga 16 tahun yang lalu ya. Jadi waktu saya kuliah tahun 2006, ada mall di Jakarta Pusat yang saat itu menjual sepatu-sepatu diskonan. Jadi bisa dibilang old stock atau stok-stok yang kurang laku di pasaran.
Sepatunya branded loh teman-teman, Converse Chuck Taylor. Dan kita waktu itu bisa membelinya dengan harga 100.000 ya. Itu asli, bukan palsu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang di toko-toko ya, udah nggak bakal ketemu lah yang namanya Converse 100.000 ya. Harganya sekarang sudah 800 ribuan alias naik 8 kali lipat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai salah satu bukti nyata dari inflasi. Nah, sekarang kalau kita cuma nyimpan uang di tabungan aja, jadi teman-teman tahu ya, kalau misalnya bunga bank itu cuma 0, sekian, itu artinya masih kalah jauh dibanding tingkat inflasi di Indonesia. Ketika harga-harga naik di masa yang akan datang, ya nilai tabungan kita bakal segitu-segitu aja pastinya. Nggak akan bertambah secara signifikan, kecuali kita top up terus dengan uang yang cukup besar pastinya ya. Itu sebabnya jangan kebanyakan nyimpan uang di tabungan ya. Aset lancar itu baiknya kamu konversikan ke dalam aset investasi ya. Apa itu aset investasi? Mari kita bahas ya. Apa sih yang namanya aset investasi? Kalau kita definisikan, investasi merupakan sebuah kegiatan membeli aset ya, dengan harapan aset yang kita beli ya, nilainya bakal naik seiring dengan berjalannya waktu, atau asetnya sendiri bisa menghasilkan uang lagi buat kita, menghasilkan aset lancar yang bisa kita manfaatkan buat kebutuhan jangka pendek dan lain sebagainya. Sebetulnya saya lebih setuju ya kalau misalnya anggapan orang kaya itu adalah orang yang memang memiliki banyak aset investasi. Mengapa demikian? Karena itu menjadi tanda bahwa dia memiliki kecakapan dalam melipat gandakan kekayaannya di masa yang akan datang. Jadi dia bisa membuat aset-aset itu bekerja untuk dirinya sendiri. Bayangin, apabila aset lancar yang dihasilkan oleh aset investasinya itu cukup berlimpah, dan itu bisa menopang kebutuhannya untuk biaya hidup sehari-hari, maka dia sudah masuk dalam fase financial freedom. Dan kalau itu ada sisa lagi ya yang bisa digunakan, maka dia sudah masuk ke financial abundance atau tahap terakhir dalam perencanaan keuangan. Nah sekarang apa saja sih jenis dari aset investasi itu? Oke, pertama kita akan bahas dari segi bentuknya dulu ya. Pertama ada yang namanya aset real. Ya. Aset investasi real ya bisa dilihat, bisa dipegang juga pasti ya, bentuknya fisik dan nyata. Apa contohnya? Ada emas ya atau logam mulia, lalu ada juga properti, ada juga komoditas. Dan yang kedua adalah aset keuangan. Mungkin aset keuangan ini ada beberapa yang nggak bisa terlihat, tapi bisa dikonversikan menjadi sebuah aset lancar. Contohnya seperti apa? Pertama ada yang namanya saham, ya. Terus kedua ada yang namanya obligasi. Tiga ada yang namanya reksadana. Dan ada juga instrumen derivatif atau kontrak berjangka dan lain sebagainya. Oh iya, terus gimana dengan yang namanya aset digital ya? Sekarang kan sudah banyak juga orang yang berinvestasi di aset digital, sebutnya seperti cryptocurrency, NFT ya, atau ya yang sering kali kita sebut sebagai karya seni digital. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai aset digital ya, ini mungkin merupakan hal baru buat kita semua. Tapi itu semua balik lagi ke pemiliknya. Kalau pemiliknya meyakini bahwa someday ya di masa yang akan datang nilai dari aset itu bakal naik ya itu bisa jadi aset investasi ya. Tapi kalau kita sendiri aja nggak yakin, ya berarti tandanya kita belum bisa menganggap itu sebagai investasi. Oh ya, gimana dengan yang namanya hak paten? Itu juga merupakan aset ya teman-teman ya, tapi sifatnya adalah intangible atau tidak terlihat. Hak paten ini bisa kita jaminkan loh, dan dari penjaminan itu kita bisa dapat pendanaan untuk modal usaha kita dan lain sebagainya. Oh ya, tadi di awal video saya sempat bahas seputar sneakers juga ya. Kebanyakan kan kolektor sneakers, kolektor jam itu kan menganggap hal itu sebagai investasi ya. Nah, lantas apakah benar ya? Apakah sneakers langka, jam tangan mewah, lalu ada lagi lukisan dari maestro ternama itu juga bisa dikatakan investasi? Oke, kita akan bahas di aset guna ya. Oke, yang terakhir, aset guna. Aset guna adalah aset yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari untuk menunjang aktivitas kita. Nah, kalau kita bicara mengenai kebutuhan sehari-hari, pasti hal itu nggak akan luput dengan yang namanya sandang, pangan, papan, dan hiburan pastinya. Nah, aset guna itu tujuannya adalah menunjang kita dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Ya. Apa aja sih contohnya aset guna? Pertama pasti rumah, ya, karena itu menunjang kebutuhan kita akan papan. Lalu ada juga gadget yang kita gunakan untuk bekerja, cari nafkah, dan mengumpulkan aset lancar.
Terus ada juga kendaraan yang kita gunakan untuk mobilitas sehari-hari. Ya. Dan selanjutnya pakaian, aksesoris, perabotan, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya itu juga masuk dalam kategori aset guna. Aset guna ini sifatnya adalah non-investasi ya teman-teman. Jadi nilainya akan terdepresiasi atau terus menurun seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Makin lama nilainya akan menyusut. Anggap saja teman-teman beli mobil atau gadget hari ini. Dan akhirnya mobil dan gadget itu teman-teman jual 3 bulan ke depan. Pasti nilainya turun kan? Mengapa demikian? Ya karena ketika kita pakai barangnya, pastinya kondisinya sudah nggak lagi prima seperti saat kita beli. Ya, akan ada usia pakai juga. Itu yang menyebabkan harganya juga akan turun drastis. Lalu gimana dengan anggapan kalau sneakers limited edition kan harganya bisa naik kalau kita jual nanti berapa tahun yang akan datang. Begitu pula dengan jam tangan mewah. Ya. Atau apa lukisan mahal. Oke, dalam menyikapi hal ini saya akan kembalikan lagi ke analogi seperti aset digital yang tadi saya jelaskan. Kalau memang teman-teman membeli dengan maksud untuk menjual barang tersebut, so itu adalah investasi ya. Tapi kalau teman-teman ingin membeli dan hanya ingin memakainya, itu jadi aset guna. Beli rumah untuk tempat tinggal pasti beda dong sama beli rumah buat investasi ya. Beli mobil untuk dipakai pasti beda dong kalau misalnya kita beli mobil untuk dijual ya. Kalau memang kita niatnya untuk dijual atau disewakan ya itu tandanya aset investasi, tapi kalau kita buat dipakai ya aset guna. Oke teman-teman, setelah kita tahu 3 jenis aset dalam perencanaan keuangan, sekarang saya akan kasih tahu teman-teman gimana caranya mengukur kekayaan bersih kita ya atau kekayaan real kita. Awalnya saya udah cerita ya, ada orang yang memang kelihatannya kaya, punya sneakers branded, punya jam tangan mewah, punya gaya hidup yang super glamor. Tapi setelah dicek, setelah ditelusuri, tahunya kekayaannya di bawah 100 juta atau bahkan 50 juta aja nggak ada. Ya, karena semuanya habis buat hal-hal yang konsumtif seperti itu. Nah, lantas gimana sih cara kita untuk mengetahui kekayaan real kita? Cara untuk mengukur kekayaan bersih ini sejatinya gampang. Ya. Kita tinggal catat saja harga atau nilai dari aset-aset yang kita miliki. Mulai dari aset lancar, kita punya tabungan berapa, catat di situ ya. Lalu aset investasi, kita punya saham itu berapa totalnya, emas itu valuasinya berapa, reksadana berapa, semuanya di list dan ditulis di situ. Dan yang terakhir untuk aset guna, kita tinggal cek saja, kita punya gadget apa saja dan kira-kira harganya saat ini berapa ya. Kita punya mobil, catat semuanya. Untuk mencatat aset ini teman-teman bisa memanfaatkan kalkulator perencanaan keuangan dari uang kamu ya. Linknya ada di description dan teman-teman bisa langsung coba di bagian aset. Anggap saja kita sudah mencatat seluruh aset kita dan ternyata nilainya adalah 300 juta ya. Nah setelah itu langkah keduanya kita cek apakah kita punya utang yang belum terbayar atau tidak. Utang yang saya maksud di sini bukan cicilan ya, tapi utang yang memang belum dilunasi ya. Misalnya kita punya utang kartu kredit, cicilannya mungkin 1 juta, tapi total utangnya ada 9 juta. Ya kita masukkan yang 9 juta di situ, bukan yang cicilannya. Kita punya utang KPR, maka yang kita masukkan di situ adalah sisa utang yang memang belum dibayar. Anggap saja setelah kita cek nih, ternyata kita punya utang yaitu utang kartu kredit sebesar 5 juta dan utang KPR senilai 250 juta. Jadi kalau di total kita punya utang 255 juta. Nah setelah kita tahu total utang kita yang belum terbayar ya, maka langkah selanjutnya adalah total aset yang kita miliki dikurangi total utang yang belum terbayar. Nah hasilnya adalah kekayaan bersih kita. Kalau misalnya total asetnya adalah 300 juta dan utangnya 255 juta, maka kekayaan bersihnya ya 45 juta. Nah kalau kita telusuri lagi ya dari kesehatan finansial ya, kalau asetnya 300 juta dan utangnya 255 juta ya, dari kacamata kesehatan finansial itu jelas nggak sehat. Mengapa? Karena jumlah utangnya sudah melebihi 50% dari total aset. Itu bahaya. Kenapa kok bahaya? Sekarang gini deh ya, bayangin aja apabila dia kehilangan penghasilan ya, dan dia nggak bisa melunasi utang-utang tersebut, nggak bisa bayar cicilan dan lain sebagainya. Utangnya sudah melebihi 50% dari total aset. Kalaupun asetnya dijual semuanya untuk melunasi utang, tetap aja itu nggak akan cukup. Ujung-ujungnya apa? Gaya lubang tutup lubang ya, dia harus minjem duit lagi mungkin untuk melunasi utang-utangnya. Itu yang kita nggak inginkan.
Oke teman-teman sekalian, bahasan mengenai harta dan aset ini sebetulnya mengajari kita untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi utang. Ketika kita banyak berutang untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif seperti belanja, ya, makan di restoran mewah, liburan, dan lain sebagainya, maka nilai aset kita juga akan bertambah. Ya. Dan itu hanya memunculkan pengeluaran pasif yang bisa menjadi pengurang untuk kekayaan bersih kita. Coba bayangin ya teman-teman, kalau sebagian besar aset kita adalah aset investasi seperti saham. Saham itu sendiri kan kenaikannya bisa mencapai 15% dalam setahun kalau sahamnya adalah saham perusahaan yang fundamentalnya bagus. Tentunya kemampuan kita untuk melipat gandakan kekayaan kita di masa yang akan datang akan jadi lebih besar. Dan kamu juga bakal lebih cepat dalam meraih financial freedom. Ya. So, buat kamu yang tertarik untuk belajar saham dengan lebih lanjut ya, untuk investasi jangka panjang dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung download mTrade ya. Di sini teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi saham untuk investasi jangka panjang beserta analisis-analisisnya ya. Dan tentunya hal ini sangat membantu buat keputusan investasi teman-teman. Gimana cara joinnya? Pastinya gampang banget, tinggal masuk ke link yang ada di kolom deskripsi bawah ini ya. Lakukan registrasi dan nanti teman-teman akan langsung dihubungi oleh tim mTrade ya. Jangan lupa likes dan share video ini, lalu subscribe channel YouTube mTrade biar kamu makin jago ngatur duit dan investasi. Saya Akbar, mohon pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.